Halo semuanya, welcome back to Ivio YouTube channel. Hari ini aku mau review salah satu buku yang aku excited banget pas bacanya, yaitu buku terbarunya Akio Shirikako. Judulnya adalah Imprisonment. Jadi bukunya bentar lagi mau terbit. Aku dapat kesempatan untuk baca naskahnya terlebih dahulu sebelum terbit dan dijual secara umum. Buku ini menurut aku unik ya guys, karena buku ini tuh ngebahas isu feminisme dan juga masculinity dalam rumah tangga. Tapi balik lagi, buku-bukunya Akio Shirikako itu kan mystery thriller ya guys. Tapi nggak bahas isu ini, jadi menurut aku isu kali ini lumayan berat sih ya. Oke, so pada dasarnya bukunya itu dibagi ke dalam dua POV. POV yang pertama itu POV istri, yang kedua POV dari suaminya. Dan latar ceritanya itu di malam Natal guys, di tanggal 24 Desember alias Christmas Eve. Jadi cocok banget buat jadi bacaan Natal sebenarnya. Yang pertama, POV-nya Yuki. Jadi ini tuh last day dia kerja, setting waktunya ya. Dimana dia memang pengen resign karena dia tuh ngerasa udah terlalu berat lah pekerjaannya dan dia pengen lebih banyak waktu untuk ngurusin anaknya, yaitu namanya Maiko. Ya, dan dia kerja di rumah sakit ini cukup lumayan, tapi kita bisa ngeliat seluk-beluk di balik ke pekerjaan dia tuh gimana. Sisi negatifnya adalah dia suka kayak direndahin gitu sama kepala perawatnya, karena kepala perawatnya tuh suka bilang yang punya anak tuh bukan kamu doang gitu loh, yang lain tuh kayak bisa-bisa aja kerja, kenapa kamu kayak suka khawatir bla bla something gitu. Dan dia juga pernah dapet pelecehan dari pasiennya lah, dimana pasiennya tuh minta teman ke toilet, dan ya pasien ini kan cowok dan udah tua dan kalian tau lah ya gimana. Dan ada satu yang bener-bener mind blowing, yaitu dia punya fans. Jadi ada satu pasien ini dia ngefans sama si Yuki. Pasien ini ngerasa mungkin nyaman ngobrol sama Yuki, tapi Yukinya jadi nggak nyaman dong. Dan bahkan Yuki tuh sampai pindah-pindah station gitu loh. Bidang-bidang lain kan, bidang di rumah sakit ada banyak, ada yang anak, ada yang bedah, ada yang semacamnya lah. Dan walaupun pasien ini misalkan udah selesai penyakitnya yang lain, dia bakal sakitin diri dia sendiri sesuai station di mana Yuki tuh lagi ada di mana. Misalkan Yuki ada di station mata, dia bakal ngelukain matanya. Yuki ada di station patah tulang, dia bakal ngelukain tulangnya supaya patah demi ketemu sama Yuki. Jadi Yuki lumayan stress out gitu, sampai akhirnya dia bilang dia udah resign dan pasien itu nggak pernah nyari dia lagi, walaupun dia waktu itu belum resign atau pindah ke rumah sakit lain. Tapi tentu ada sisi positifnya, Yuki tuh bener-bener ngerasa suka banget jadi perawat karena dia bisa ngebantu orang-orang, dan juga tempat dia bekerja di rumah sakit tuh rata-rata pasiennya long term gitu, lama. Jadi dia memang bangun relationship sama pasien-pasiennya, khususnya yang udah tua ya. Aku juga sempet nyaksiin gimana dia sedihnya pas tahu ada salah satu pasien dia yang meninggal gitu. Soalnya kan dia selama ini ngerawat dan dia pasti berharap supaya pasien ini bisa sembuh. Dan dia tuh juga suka kalau cerita-cerita atau obrolan-obrolan dia sama pasiennya tuh bikin pasiennya nyaman dan ngerasa terbantu. Nah, tapi kita juga bisa ngeliat sisi rumah tangga dia sama suaminya. Dia juga ngerasa kalau suaminya tuh kurang ngebantu gitu lah dalam urusan rumah tangga. Pertama ngurus anaknya Maiko, dan kedua juga urusan rumah tangga seperti buang sampah, cuci piring, cuci baju dan sebagainya. Dia tuh ngerasa kurang banget gitu loh. Bahkan kayak suaminya inisiatif mau masakin makanan aja tuh dia kayak harus nanya dulu loh, kamu lebih prefer makanan apa, maunya dalam bentuk apa gitu-gitu. Padahal di otak dia tuh dia maunya kayak kalau lu mau bikinin gue makanan langsung bikinin aja, kayak nggak usah nanya-nanya gitu. Masa udah kamu yang mau bikinin harus aku lagi tuh yang mikir menunya tuh harus apa. Ternyata juga hubungannya gara-gara mereka sama-sama sibuk, karena suaminya juga dokter dan mereka terlalu sibuk ngurusin Maiko. Mereka juga lagi dalam kondisi sexless, alias mereka udah lama nggak pernah berhubungan seks as a suami istri. Mungkin karena udah terlalu capek gitu ya. Nah, terus kita juga dapat dari sisinya POV suaminya yang juga seorang dokter. Ini karena settingnya cuma 1 hari ya guys, di malam Natal. Jadi suaminya tuh memang lagi dapat cuti. Jadi selagi Maiko lagi last day kerja, suaminya ini di rumah lagi ngurusin Maiko sama lagi nyiapin makanan untuk mereka makan malam Natal gitu deh. Dan kalau dari dia sendiri, dia ngerasa dia tuh udah ngebantu banget kok dalam hal apapun gitu, dan maksudnya nggak banyak gitu loh. Dan dia juga sempet ngasih usulan gimana kalau ngasih uang lah sebagai bayaran, tapi ya dia cara nyampe ini mungkin agak kurang bagus, jadi Yukinya agak kesel gitu ya. Dia juga punya pandangan lain kalau perawat wanita atau dokter wanita bisa cuti melahirkan dan cuti ngerawat anak gitu, itu karena ada bantuan dari dokter-dokter pria tuh yang nggak bisa dapet cuti gitu loh. Jadi dia juga sempat bahas waktu itu, waktu Michael lahir dia sempat nggak bisa dapet cuti ngurus anak gitu loh, karena udah banyak yang cuti dan dia harus nge-backup. Dan disinilah kejadiannya bermulai pas Michael udah tidur dan suaminya ini lagi mau buang sampah turun ke apartemen. Ada yang nyekap dia langsung gitu, dan
ngebawa dia ke satu ruangan kosong gitu, mungkin kayaknya gudang ya, dan di sana dia tuh disekap, ditanyain macem-macem something dan usut punya usut ternyata kita tahu kalau yang nyekap dia itu adalah orang yang obses sama Yuki yang tadi aku udah mention sebelumnya. Aku nggak tahu gimana stalker ini tuh tahu kalau mereka tuh kayak mungkin dalam keadaan yang seperti sekarang, dan dia bilang kalau Yuki tuh pasti senang dia ngelakuin ini ke suaminya supaya mereka bisa hidup bersama. Itu aneh banget, dan dia bilang kayak, wah syukurlah kamu tuh keluar buang sampah karena jadinya aku gak perlu sekap kamu dari dalam apartemen. Pokoknya creepy. Selagi itu Yuki pasti khawatir dong, karena pas dia ngechat nanyain kondisi Maiko, nih suaminya gak balas-balas chatnya sampai berkali-kali gak balas. Kondisinya itu tuh aku kayak langsung takut gitu loh, kayak tiba-tiba mendadak creepy thriller, karena ya suami ini kan kayak diikat, pokoknya agak lumayan disiksa gitu, walaupun banyak obrolan-obrolan juga terkait negosiasi supaya dia bebas atau gimana, dan suaminya juga banyak cari cara supaya bisa bebas gimana. Part menegangkannya itu memang justru di sini ya, karena aku juga bingung nih, kalau Yuki juga nggak bisa nyamperin anaknya Maiko sendiri, apalagi dia punya asma, kalau pas bangun nggak ada papanya gimana. Segitu aja untuk sedikit background story dari cerita apa sih Imprisonment ini, dan aku suka sama isu yang diangkat karena unik. Aku nggak pernah sih baca cerita tentang perawat itu gimana, tugas mereka apa, dan apa yang harus mereka lalui, dan gimana sih kehidupan rumah tangga di Jepang secara garis besar tuh seperti apa. Dan untuk plot twistnya ini yang paling bener-bener pas 100 halaman terakhir tuh aku bener-bener speed up bacanya karena aku so kepo itu. Akio Shirikako kalau nulis ceritanya tuh jago banget guys, dibalikinnya tuh kita ngerasa kayak dibohongin. Yang awalnya kita mikir, oh kejadiannya tuh bakal gini, orang-orang yang terlibat tuh ini, ternyata endingnya itu benar-benar diputar balikan, keadaannya nggak kayak gitu, orang yang bukan ini, yang terlibat bukan ini, motifnya juga bukan itu, jadi kayak kenapa gitu. Benar-benar dia sejago itu nutupinnya, bukan nutupin sih, tapi ngerangkai cerita dan punya ide di balik itu semua, keren banget. Endingnya tuh aku ya kaget, kagum, tapi aku lebih ke takut sih sama perilaku manusia yang kayak stalker, yang mungkin yang ngerasa depresi, yang ngerasa disakiti dan punya tujuan tertentu untuk mencapainya tuh. Ide atau cara-cara mereka untuk mencapainya tuh ada aja, dan gak segan untuk kayak ngelukain orang, mencelakai orang lain, pokoknya sampai tujuan dia tercapai. Itu so creepy. Kalian kalau baca ini aku rasa pasti ngerasain hal itu juga. Aku gak tahu harus ngomong apa lagi, soalnya bener-bener aku ngerasa ditipu gitu. Dan kalau berbicara soal plot twist, aku bisa kasih buku Imprisonment ini di urutan kedua, karena yang pertama itu di hati aku masih Holy Mother, itu plot twistnya masih benar-benar gila di Holy Mother. Kedua ya buku Imprisonment ini. Dan untuk terjemahannya tenang aja, seperti biasa, menurut aku mulus-mulus aja dan mudah dimengerti. Pokoknya kayak lagi baca cerita biasa aja, cuma memang nama toko-tokonya itu tokonya Jepang. Poin lainnya juga mungkin karena ini latarnya cuma 1 hari ya, jadi aku ngerasa cepet aja bacanya. Aku cuma nyelesain dalam waktu 2 hari, which is not surprising since ini bukunya Akio Shirikako, my favorite author. Aku pikir segitu aja review dari aku, semoga teman-teman tertarik untuk baca juga. Dan untuk info untuk special offer dan pembelian bukunya taruh di sini dan juga di description box ya. Thank you teman-teman semua udah nonton sampai habis. Sampai jumpa di review-review selanjutnya. Bye bye.